semua, kembali lagi bersama Napit di channel YouTube Garasi RTC Bike. Hai. Jadi Napit sekarang ada lagi mau nge-review sebuah sepeda yang bisa menjadi inspirasi kalian. Buat kalian, ini sepeda ini tuh identik banget dengan cyclist pandemic. Kenapa? Karena brand ini baru booming dan muncul-munculnya di saat pandemi. Tapi sepeda ini punya beberapa kekurangan. Tapi di versi yang ini dia sudah diperbaiki semaksimal mungkin, dan bahkan sepeda yang satu ini tuh sudah menurut Napit top levelnya, jadi udah paling oke, tapi tetap budgetnya tuh sesuai, jadi nggak yang lebay banget modifikasinya. Kira-kira modifikasi apa dan sepeda apa ini? Saksikan terus video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dulu kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita di bawah ini. Oke teman-teman, sekarang kita mau nge-review sebuah sepeda yang lagi hype di masa pandemi. Jadi di masa pandemi kemarin tahun 2020-an itu teman-teman masih ada sepeda atau muncul brand-brand baru sepeda yang naik, karena dunia sepeda lagi hype-nya banget teman-teman. Karena kan salah satu olahraga yang bisa dilakukan secara individual, jadi nggak perlu berdekatan dengan orang lain, berbeda dengan mungkin sepak bola dan segala macam. Nah, ini adalah salah satu brand yang lagi naik daun banget teman-teman. Ada brand yang salah satunya di sepeda ini ya, ini adalah Java teman-teman. Kemudian Twitter, Gusto, kemudian apalagi ya brand-brand yang naik ya. Mungkin itu yang lagi hype dan orang lagi banyak banget tahu di masa pandemik teman-teman. Dan yang salah satu paling terkenal adalah Java, karena dia punya bentuk yang oke banget, terkenal dengan oke banget, dan harganya yang cukup terjangkau teman-teman. Nah, salah satu dari Java yang paling terkenal tipenya adalah yang di samping Napit saat ini teman-teman. Mungkin kalian bisa lihat ya sedikit. Ini adalah Java Vesuvio teman-teman. Kalian bisa lihat ini adalah Java Vesuvio. Singkat cerita, sepeda ini sudah tidak standar. Bahkan bisa dibilang bagian standarnya hanya di bagian frame set aja teman-teman ya. Full totally ganti, tapi fungsional. Lagi-lagi RTC ini menerapkan bahwa modifikasinya itu harus fungsional, jadi sebudget mungkin, dan gimana dengan budget minimum kita bisa dapat performa atau rasa yang maksimum. Ini di salah satu di sepeda ini teman-teman. Karena ownernya juga oke, seleranya yang kedua juga dia konsultasi atau tanya-tanya, dan salah satu member dari Ride to Cramps juga teman-teman. Nah, oke, kita akan mulai membahas sepeda ini dari bagian atasnya teman-teman. Untuk Java Vesuvio sendiri itu adalah sebuah road bike, bisa dibilang aero, kita bisa lihat bentuknya. Cuman ini aero atau all round ya, menurut Napit sih ini all round teman-teman ya bentuknya. Cuman dia ada sedikit patahan yang ganteng banget di sini ya. Itu yang membuat dia ada kesan aeronya teman-teman. Nah, kita bahas dari paling atas dulu. Dia menggunakan saddle fabric teman-teman. Standarnya mungkin saddle biasa sih ya. Itu. Jadi saddle-nya Napit kurang tahu, cuman bukan saddle branded. Karena biasanya kalau saddle branded ini paket-paketan teman-teman. Kayak salah satu di samping Napit ini ada sepeda Cannondale yang free saddle Aliantes. Ini adalah saddle fisik yang oke banget produknya, tapi ini udah include sama sepedanya. Cuman ini ada di video yang sebelumnya. Oke, kita kembali ke si Java Vesuvio. Java Vesuvio ini speknya standarnya adalah 105, tapi chainringnya teman-teman nggak pakai chainring di bawah ini, jadi ini sudah di-upgrade. Group setnya sudah diganti. Dan salah satu kekurangannya yang tadi Napit mention ya teman-teman, itu ada di bagian braking performance-nya teman-teman. Jadi masih sebelum untuk standar itu menggunakan semi mekanika atau semi apa namanya tulis di bawah, pokoknya semi. Jadi dia nggak full hidrolis. Semi hidrolis kalau nggak salah itu namanya teman-teman. Dan di Vesuvio ini milik Cocoreza ini sudah diganti menggunakan full hidrolis teman-teman. Yang pasti lebih pakem dan lebih mantep lagi. Kalau nggak salah dulu tuh mereknya pakai decaf, tapi sekarang diganti full hidrolis milik 105 teman-teman. Jadi oke banget. Kemudian kita maju ke depan, dia pakai drop bar
yang integrated pastinya biar kesan aeronya lebih dapat lagi. Itu menggunakan brand dari Alanera teman-teman. Alanera ini salah satu brand ternama ya. Itu dia teman-teman. Kemudian Cyclo-nya dia pakai Garmin 530 atau 830, Navid kurang tahu. Kalau nggak salah 530. Kemudian ini menggunakan group setnya 105 teman-teman. Kemudian ada sedikit modifikasi. Kita lihat di ujung sana itu ada menggunakan OSPW atau oversize pulley wheel. Jadi pulinya atau bagian RD yang bawah itu lebih besar lagi ukurannya teman-teman. Begitu. Untuk pembahasan mengenai OSPW ini perlu atau enggak, kalian bisa cek video-video kita yang lama, itu ada membahas tentang OSPW di konten dengan judul Mecha Talk. Nah, bersama Suchan pastinya. Kemudian yang paling merubah tampilan seperti biasa ya kan. Tiap road bike itu kalau sudah dikasih modifikasi yang ini pasti bentuknya berubah total teman-teman. Yes, ini adalah yes, wheel set karbon teman-teman. Oke, wheel set karbonnya sendiri ini non-brand layaknya. Mungkin kalian nggak, oh non-brand kok gimana? Kok kayaknya bukan non-brand deh. Dari jauh terlihat seperti apa? Yes, ini mirip banget kayak DT Swiss teman-teman. Karena di sini ada stiker-stiker atau decalsnya. Decalsnya itu additional. Ini tulisannya Ride to Cramps teman-teman ya. Dan ada nama ownernya itu Coco Reza. Ini di decal mirip ala-ala DT Swiss teman-teman. Tapi ini faktanya atau aslinya ini adalah non-brand teman-teman. Karbon dan hubnya kalau nggak salah mirip banget dengan hubnya hubnya Super Team dan kawan-kawan, yaitu R13 atau apalah itu ya teman-teman, itu pokoknya. Nah, itu teman-teman jadi sudah di-upgrade dan dia di sini menggunakan ada bottle cage-nya juga, ada pedalnya pakai Lukeo, kemudian ini pakai sensor-sensor dari Cospo, speed sensor, cadence sensor, dan itu dia teman-teman. Jadi modifannya yang menurut Navid paling perlu dan perlu kalian tiru adalah di bagian pengereman atau braking performance-nya teman-teman. Jadi yang bagian standar atau standarnya itu menggunakan braking performance atau pengeremannya itu menggunakan semi teman-teman. Jadi belum full hidrolis, yang membuat pengeremannya itu kurang bagus. Yang bagus ada, tapi dia menggunakan PRP, itu merek dari mungkin ada di 105 seperti ini. Itu pengereman semi hidrolis terbaik. Selain brand itu, pengeremannya itu bisa dibilang Senin Kemis teman-teman. Jadi cukup bahaya. Jadi pilihannya itu untuk langsung upgrade baiknya ya teman-teman, upgrade ke group set yang full hidrolis teman-teman. Seperti ini yang Coco Reza lakukan. Jadi brakingnya dapat dan bentuknya juga lebih clean lagi kalau yang full hidrolis. Bentuk kalipernya tuh keren lah seperti ini. Nah itu dia teman-teman. Dan sepeda Java Vesuvio ini juga sudah UCI teman-teman ya. Udah, itu aja sih teman-teman modifikasi. Jadi overall ini sepeda yang oke banget, aero look, dan harganya mungkin bisa dibilang ya tidak terlalu mahal lah teman-teman. Mungkin budget segini under 40 jutaan. Untuk secara performance juga sudah oke, bentuknya tidak perlu diragukan, warnanya black gini tuh udah paling nggak pernah salah sih teman-teman. Itu dia teman-teman review tentang Java Vesuvio. Sepeda road bike yang oke dan pastinya sepeda road bike yang paling oke, yang paling harga itu juga terjangkau, tapi kalian bisa beli karena cukup murah hitungannya teman-teman, atau cukup terjangkau, jadi kalian bisa punya saving untuk modifikasi teman-teman pastinya. Karena kalau sepeda standar tuh kayaknya ada yang kurang ya nggak sih, harus ada perubahan, terutama kalau yang tadi Navid udah bilang di bagian wheelset karbon terutama itu merubah tampilan banget, jadi makin gahar teman-teman. Itu dia video kali ini, kita review sepeda Java Vesuvio full upgrade teman-teman. Yang tadi Navid bilang mungkin yang kepake sisa ya frame setnya aja sih sama seat post lah, sisanya semuanya ganti teman-teman. Itu dia teman-teman review Java Vesuvio, dan terima kasih. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian mau saran, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oh iya, by the way, sepeda ini akan ikut race di Santini pokoknya, di Grand Island. Kita lihat juara nggak. Terima kasih sudah menonton dan see you on the next video. Bye bye.